Sifat dan penggunaan statistik kesehatan. Jadi, statistik kesehatan sering digunakan dalam menafsirkan kematian dan dalam merancang asumsi untuk dibuat proyeksi kematian. Selain itu, kesehatan sering menjadi subjek penyelidikan dalam survei dan sensus populasi. Dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO dan berbagai organisasi penelitian telah bekerja untuk mengembangkan dan mempromosikan ukuran ringkasan kesehatan populasi yang menggabungkan ukuran kematian dan ukuran kondisi kesehatan yang untuk mewakili suatu keadaan kesehatan populasi. Berikut adalah pendapat menurut Murray, Salomon, dan Meadors pada tahun 1999. Yang pertama, membandingkan kesehatan satu penduduk dengan kesehatan penduduk lainnya. Yang kedua, membandingkan kesehatan populasi yang sama pada titik waktu yang berbeda. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengukur ketidaksetaraan kesehatan dalam populasi. Yang keempat, memberikan perhatian yang tepat dan seimbang terhadap pengaruh kondisi kesehatan dan fatal terhadap kesehatan penduduk secara keseluruhan. Yang kelima, menginformasikan perdebatan tentang prioritas penyelenggaraan dan perencanaan layanan kesehatan. Yang keenam, menginformasikan debat tentang prioritas penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Yang ketujuh, meningkatkan kurikulum pelatihan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang kedelapan, menganalisis manfaat intervensi kesehatan yang digunakan dalam analisis efektivitas biaya. Definisi konsep yaitu pertama, kesehatan. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan di mana fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Kondisi kesehatan. Jadi, kondisi kesehatan itu seperti yang berada di dalam tubuh kita, yang dimana menyatakan suatu kondisi keadaan dalam tubuh kita, misalnya dalam kondisi sakit atau kondisi akut yang biasanya memiliki onset yang cepat, durasi yang relatif singkat, dan biasanya berakhir dengan pemulihan atau kematian. Pada tahun 1980, Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan klasifikasi internasional gangguan, disabilitas, dan handicaps. Karena kecacatan dipandang sebagai akibat dari penyakit dan identifikasi penyakit tidak cukup menggambarkan konsekuensi penuh dari kondisi tersebut. Disabilitas adalah batasan ketidakmampuan untuk melakukan suatu aktivitas dalam kisaran yang dianggap normal bagi seseorang. Dan kecacatan adalah batasan atau ketidakmampuan untuk melakukan peran sosial. Berikutnya, sumber data studi kesehatan dan kualitas statistik kesehatan. Data kesehatan dapat diperoleh baik dari sumber umum dan dari sumber khusus seperti survei sampel tentang kesehatan. Sumber data yang pertama yaitu sensus. Secara berkala, sensus kependudukan telah memperoleh informasi mengenai kondisi yang sekarang kita disebut gangguan sensorik, fisik, dan mental. Yang kedua, statistik penting dan catatan administrasi. Catatan administrasi dapat disimpan sebagai perangkat pengawasan untuk kondisi kesehatan atau penggunaan layanan perawatan kesehatan. Catatan tersebut mencakup daftar penyakit dan catatan pemanfaatan layanan kesehatan. Yang ketiga, survei sampel umum dan survei kesehatan nasional. Survei sampel umum tidak dirancang khusus sebagai survei kesehatan seperti survei populasi saat ini dan survei pendapatan dan partisipasi program di Amerika Serikat terkadang membawa pertanyaan tentang kesehatan seperti disabilitas, kerja, atau status fungsional untuk menyertai pertanyaan pokok tentang partisipasi dan pendapatan angkatan kerja. Studi epidemiologi. Studi epidemiologi berkaitan dengan distribusi penyakit, cedera, dan gangguan pada populasi manusia
dan kemungkinan faktor resiko yang terkait dengannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor penentu penyakit dan merancang program pencegahan dan pengendalian penyakit. Studi epidemiologi adalah alat utama komunitas. Uji klinis. Tujuan dari uji klinis adalah untuk mengevaluasi kemajuan protokol pengobatan untuk manusia dibandingkan dengan tanpa pengobatan atau pengobatan alternatif. Uji klinis menyertai praktik kedokteran klinis yang berhubungan dengan perawatan medis individu, kedokteran klinis kontraks dengan penelitian dasar di laboratorium pada hewan, dan dengan kedokteran komunitas yang seperti disebutkan sebelumnya mengawasi kesehatan masyarakat. Uji klinis harus dikontrol dengan cermat agar hasilnya valid. Sumber kualitatif. Metode kualitatif menyediakan sebagian besar data dan informasi analitik tentang kesehatan, tetapi metode kualitatif menyediakannya digunakan dalam berbagai cara untuk mendukung penelitian kuantitatif. Secara khusus, metode kualitatif dapat digunakan untuk merancangkan studi kualitatif, baik untuk mengembangkan kuesioner atau untuk mengembangkan hipotesis tentang faktor-faktor yang relevan dan untuk menafsirkan hasil analisis kuantitatif. Studi epidemiologi memiliki batasan penting atau potensi batasan. Mereka tidak dapat secara pasti membuktikan hubungan sebab akibat antara apa yang disebut faktor risiko dan penyakit. Sedangkan uji klinis memiliki keterbatasan atau potensial keterbatasan. Dalam uji klinis, seperti dalam studi epidemiologi, file sampel seringkali terbatas pada segmen tertentu dari populasi, misalnya laki-laki kulit putih, parubaya, dan perawat. Dan di bawah kondisi ini, hasil tidak dapat dengan aman digeneralisasikan ke seluruh populasi. Ukuran status kesehatan, fungsi, dan penggunaan layanan kesehatan. Pengukuran status kesehatan. Pengukuran kesehatan dapat didasarkan pada informasi subjektif tentang kondisi kesehatan untuk informasi objektif. Misalnya, presentasi responden yang menilai kesehatan mereka buruk, sedang, baik, atau sangat baik adalah ukuran subjektif yang umumnya digunakan. Namun, banyak pengukuran kesehatan didasarkan pada laporan diri responden tentang kondisi kesehatan sebenarnya setelah diagnosis oleh ahli kesehatan. Pertama, terdapat rasio prevalensi dan angka insiden. Rasio prevalensi umum untuk kondisi akut, penyakit, dan cedera akut. Rasio prevalensi penyakit akut adalah persentase orang dengan penyakit akut pada tanggal tertentu. Tingkat insiden untuk kondisi tertentu dapat dihitung sebagai jumlah orang yang mengalami kesehatan tertentu, kondisi selama 1 tahun, atau jumlah kondisi kesehatan tertentu yang terjadi selama 1 tahun per 100.000 per orang. Ukur insiden kira-kira paralel dengan berbagai jenis ukuran prevalensi. Ukuran dan probabilitas yang disesuaikan dengan usia. Ini adalah ukuran ringkasan yang mewakili kombinasi tertimbang dari rasio atau tingkat usia tertentu penyakit, cedera, dan gangguan. Ukuran fungsi, ada banyak ukuran kesehatan yang berfokus pada apa yang tidak dapat dilakukan atau sulit dilakukan seseorang karena kesehatan kondisi. Seperti disebutkan sebelumnya, kondisi kesehatan memang membatasi fungsi disebut kecacatan. Pengukuran awal kecacatan didasarkan pada pertanyaan tentang batasan dalam melakukan aktivitas utama seseorang karena alasan kesehatan disurvei, seperti survei wawancara kesehatan nasional dan survei kesehatan Kanada. Kesehatan reproduksi. Definisi dan sumber data. Kesehatan reproduksi diukur oleh kombinasi laporan diri, pemeriksaan klinis, dan analisis laboratorium. Persepsi responden tentang apa yang sehat dan tidak sehat mempengaruhi sifat dan konsistensi tindakan ketika suatu kondisi dilaporkan. Faktor risiko kesehatan reproduksi mencakup variabel proksimat dan kontekstual. Beberapa variabel seperti usia, paritas, riwayat kehamilan, penggunaan layanan kesehatan, dan riwayat kesehatan dapat diukur secara kuantitatif dengan
Organisasi Kesehatan Dunia telah merekomendasikan istilah kematian janin sebagai istilah umum untuk semua keguguran. Oleh karena itu, kematian janin mencakup keguguran yang dikenal dengan nama lain seperti keguguran aborsi dan lahir mati. Kematian perinatal. Penyebab kematian pada masa bayi awal diyakini sangat mirip dengan kematian janin yang beragam langkah-langkah yang menggabungkan kematian janin dan kematian bayi awal telah dirancang. Kombinasi dari kejadian-kejadian ini juga dimaksud untuk menghilangkan kesalahan akibat kesalahan klarifikasi yang disengaja dan tidak disengaja antara kematian janin, kelahiran, dan kematian neonatal. Resiko gabungan kematian selama periode terdekat partes yaitu sebelum, selama, dan setelah kelahiran diukur dengan berbagai yang disebut ukuran praktek kontrasepsi. Baik ukuran prevalensi maupun ukuran angka kejadian di antara banyak ukuran praktik kontrasepsi. Pengukuran yang lebih umum digunakan dicatat dan kemudian kami meminta perhatian pada penggunaan tabel hidup dengan penurunan ganda untuk tujuan ini. Beberapa ukuran prevalensi didasarkan pada jumlah pasien yang dilayani setiap tahun oleh Program Keluarga Berencana Nasional, yaitu mencakup sebuah klinik keluarga berencana di suatu negara. Tindakan menghubungkan mortalitas dan morbiditas. Hubungan antara perubahan mortalitas dan perubahan morbiditas. Pengukuran hubungan antara perubahan morbiditas dan mortalitas rumit, sebagian karena hubungan bervariasi menurut skala usia, dari waktu ke waktu, dan antara kelompok kelahiran. Pengukuran harapan hidup aktif atau sehat mandiri. Nilai harapan hidup sehat atau aktif diperoleh dengan memberi total orang tahun sehat setiap usia dengan nilai pada usia tersebut dari tabel kehidupan dasar metode rasio prevalensi. Dari konstruksi tabel kehidupan memiliki keterbatasan yang serius. Secara khusus, ini tidak memungkinkan untuk transisi dari status non-aktif ke status non-aktif. harapan hidup sehat atau aktif diperoleh dengan memberi total orang tahun sehat setiap usia dengan nilai pada usia tersebut dari tabel kehidupan dasar metode rasio prevalensi dari konstruksi tabel No, I'll never forget that day.
laki-laki diharapkan hidup 14,95 tahun lagi, sedangkan perempuan diharapkan hidup 20,29 tahun. Dari total harapan hidup, setiap jenis kelamin diharapkan untuk hidup sekitar 7 tahun sehat, dan tahun-tahun tambahan yang dinikmati oleh wanita kemungkinan besar adalah tahun yang tidak sehat. Teknik respon acak. Dalam penelitian tentang kesehatan penduduk yang melibatkan survei, informasi tentang subjek sensitif seringkali diperlukan seperti pernah melakukan aborsi,